Om Swastiastu. Yang saya hormati Ibu Loh Gede Kusuma Dewi SEMSI selaku pembimbing utama, Ibu Made Ari Wahyuni SEMSI selaku pembimbing pendamping, dan Bapak Made Aristia Prayudi SAMSCAK selaku penelaah. Perkenalkan, nama saya Nikade Ayu Yusi Parwati dengan NIM 1717051237. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin berterima kasih kepada dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2 atas bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi yang saat ini akan saya presentasikan dengan judul Pengaruh Gender Diversity, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas dan Leverage terhadap Pengungkapan CSR pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI. Adapun yang melatar belakangi dari penelitian ini di mana perkembangan bisnis pada tiap periode mengalami peningkatan grafik secara signifikan, baik di Indonesia begitu juga di dunia. Kegiatan operasional yang dilakukan oleh perusahaan dalam meraih keuntungan pada nyatanya banyak menimbulkan permasalahan terutama terhadap masyarakat yang berada di lingkungan sekitar perusahaan beroperasi seperti polusi udara, polusi suara, dan juga mencemarkan ekosistem maupun lingkungan. Untuk mempertanggungjawabkan permasalahan yang telah ditimbulkan tersebut, sehingga mendapat tuntutan dari masyarakat, dilahirkanlah konsep CSR atau tanggung jawab sosial oleh pemerintah yang terkandung pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau UU PT dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 mengenai perseroan terbatas atau tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas. Meskipun peraturan ini telah ditetapkan oleh pemerintah, namun tidak sedikit dari perusahaan yang ada di Indonesia menunjukkan ketidakpekaan terhadap peraturan yang telah menjadi suatu kewajiban tersebut. Hal ini dinyatakan pada penelitian Respati dan Hadi Prajitno tahun 2015 yang menyatakan bahwa penyebab rendahnya pengungkapan CSR ini bahwa sebagian besar perusahaan yang ada di Indonesia tidak menjadikan laporan tahunan sebagai alat komunikasi di antara stakeholder dan juga perusahaan. Pada pengungkapan CSR ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu yang pertama gender diversity, di mana kepribadian yang ditunjukkan oleh wanita dibandingkan dengan pria terlihat pada beberapa sudut pandang, di antaranya wanita dianggap lebih rajin serta memiliki komitmen yang tinggi. Sikap profesional juga tidak luput dari kepribadian seorang wanita. Hal ini disebabkan adanya kesadaran mengenai pentingnya pendidikan sehingga menjadikan seorang wanita kompeten dalam menjalankan tanggung jawabnya. Kepemilikan institusional. Semakin besar kepemilikan institusional, maka semakin besar pula kekuatan dan dorongan melakukan pengungkapan informasi sosial yang dicantumkan dalam laporan tahunan dalam rangka transparansi kepada stakeholder dengan tujuan meraih legitimasi dan juga untuk mengoptimalkan nilai perusahaan. Profitabilitas. Ketika perusahaan memperoleh laba dengan persentase terbilang tinggi, perusahaan atau manajemen menganggap tidak perlu melaporkan kinerja perusahaannya karena dirasa akan mengganggu informasi tentang kesuksesan keuangan perusahaan. Leverage. Perusahaan yang memiliki rasio leverage tinggi akan melakukan pengungkapan informasi lebih luas dengan alasan perusahaan yang tinggi debt ratio-nya akan lebih mengungkapkan informasi lebih luas untuk memenuhi kebutuhan informasi krediturnya dan meningkatkan kepercayaan para krediturnya. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Gender Diversity, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas dan Leverage terhadap Pengungkapan CSR pada Perusahaan yang terdaftar di BEI. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, adapun rumusan masalah yang disusun dalam penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh gender diversity terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan pertambangan terdaftar di BEI, bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI, bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI, dan bagaimana pengaruh leverage terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI. Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, untuk menganalisis pengaruh gender diversity terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI, untuk menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI, untuk menganalisis profitabilitas terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI, dan untuk menganalisis pengaruh leverage terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI. Tinjauan pustaka. Yang pertama ada stakeholder teori, di mana stakeholder memiliki peran signifikan terhadap eksistensi suatu perusahaan, sehingga adanya pengungkapan tanggung jawab sosial ini menjadikan alat komunikasi di antara stakeholder dan juga perusahaan. Yang kedua ada legitimasi teori, di mana teori ini menjelaskan mengenai kontrak sosial di antara masyarakat dengan suatu organisasi. Teori ini juga menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam memberikan penjelasan dan menerima keyakinan
dari masyarakat dalam melakukan aktivitas perusahaan sesuai dengan norma-norma dan juga nilai-nilai yang telah diterapkan dalam masyarakat sekitar. Ketiga, ada CSR, di mana CSR ini adalah kegiatan yang menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan dan juga sosial yang dilakukan oleh perusahaan untuk meraih kepercayaan mengenai legitimasi aktivitas dari perusahaan. Yang keempat ada gender diversity, di mana keterlibatan wanita dalam rangkaian dewan ini dapat mempengaruhi keputusan maupun tujuan dalam melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial. Kepemilikan institusional, semakin besar kepemilikan institusional yang dimiliki, maka semakin besar pula wewenang yang dimiliki oleh pihak institusi, di mana pihak institusi ini berperan dalam pembendungan kecurangan yang dilakukan oleh manajemen sebagai sistem kontrol untuk pengawasan yang lebih ketat. Profitabilitas ini merupakan kemampuan dari suatu perusahaan dalam meraih laba pada periode tertentu. Dan juga leverage, di mana leverage ini adalah alat ukur bagi perusahaan dalam membiayai asetnya yang bergantung pada pinjaman dari kreditor. Ada beberapa peneliti terdahulu yang dijadikan sebagai acuan pada penelitian ini, yaitu yang pertama ada Rahim Dayanti dan kawan-kawan tahun 2015 dengan judul Penelitian Pengaruh Diversitas Pengurus pada Luas Pengungkapan CSR Perusahaan Sektor Keuangan. Yang kedua ada Mutia dan kawan-kawan tahun 2018 dengan judul Penelitian Pengaruh Sensitivitas Industri Kepemilikan Saham Publik, Ukuran Dewan Komisaris dan Leverage terhadap Pengungkapan Kinerja Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan pada perusahaan yang terdaftar pada Indeks Rickety periode 2013 sampai 2017. Selanjutnya ada Astuti 2019 dengan judul Penelitian Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap Luas Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial. Dan yang terakhir ada Suminar dan kawan-kawan tahun 2020 dengan judul Penelitian Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Berdasarkan tinjauan pustaka dan diperkuat oleh peneliti terdahulu yang mendukung mengenai gender diversity, kepemilikan institusional, profitabilitas, dan leverage terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI, adapun disusun kerangka berpikir yang dapat dijadikan sebagai jawaban terhadap rumusan masalah pada penelitian ini, di mana kerangka berpikir dapat digambarkan pada bagian berikut. Hipotesis penelitian. Adapun hipotesis penelitian ini adalah jawaban sementara dari pertanyaan pada rumusan masalah, yaitu H1 gender diversity berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BI. H2 kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI. H3 profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI. H4 leverage memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI. Metode penelitian. Yang pertama ada waktu penelitian, di mana penelitian ini dilakukan dari bulan Maret 2021 hingga selesai. Dengan jenis penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif menggunakan data sekunder. Untuk populasi, di dalam penelitian ini menggunakan seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2015 sampai 2019 dengan jumlah 44 perusahaan. Dan sampel yang ditarik menggunakan metode purpose sampling dengan segala pertimbangan dan juga kriteria yang ditentukan oleh peneliti sehingga mendapatkan 85 data unit analisis dari 17 perusahaan. Pengukuran variabel penelitian, yaitu yang pertama pengungkapan CSR diukur menggunakan CSRT sama dengan sigma XKY dibagi NY dikali 100%. Gender diversity diukur menggunakan jumlah total anggota wanita Dewan Komisaris dan Dewan Direksi dibagi dengan total anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Yang ketiga, kepemilikan institusional diukur menggunakan jumlah saham institusional dibagi dengan total saham. Profitabilitas diukur dengan ROA sama dengan laba setelah pajak dibagi dengan total aktiva dikali 100%. Leverage diukur dengan DER sama dengan total liabilitas dibagi dengan total equity dikali 100%. Metode dan teknik analisis data. Ada beberapa teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini, yaitu yang pertama, statistik deskriptif, uji asumsi klasik yang terbagi kembali menjadi 4 bagian, yaitu uji normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan heterokedastisitas. Ada analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis yang terbagi kembali menjadi 2 bagian, yaitu koefisien determinasi dan uji signifikansi parsial atau uji T. Data yang diolah pada penelitian ini didapatkan dari laporan tahunan atau annual report yang diterbitkan oleh perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2015 sampai 2019 yang diterbitkan pada situs www.ids.co.id.
Hasil uji deskriptif berdasarkan tabel dinyatakan bahwa dengan jumlah sampel 85 unit data analisis dari 17 perusahaan, variabel gender diversity memiliki nilai minimal 0,0, nilai maksimal 0,2, nilai rata-rata 0,32, dan nilai standar deviasi di atas nilai rata-rata yaitu 0,56, yang berarti gender diversity memiliki tingkat variasi yang tinggi. Variabel kepemilikan institusional memiliki nilai minimal 0,0, nilai maksimal 1,0, nilai rata-rata 0,359, dan nilai standar deviasi di bawah nilai rata-rata, yaitu 0,294, yang berarti kepemilikan institusional memiliki tingkat variasi yang rendah. Variabel profitabilitas memiliki nilai minimal minus 0,644, nilai maksimal 23,106, nilai rata-rata 0,629, dan nilai standar deviasi di atas nilai rata-rata, yaitu 3,53, yang berarti profitabilitas memiliki tingkat variasi yang tinggi. Variabel leverage memiliki nilai minimal 0,042, nilai maksimal 34,086, nilai rata-rata 2,076, dan nilai standar deviasi di atas nilai rata-rata yaitu 4,144, yang berarti leverage memiliki tingkat variasi yang tinggi. Yang terakhir yaitu variabel pengungkapan CSR memiliki nilai minimal 0,495, nilai maksimal 1,022, nilai rata-rata 0,787, dan nilai standar deviasi di atas nilai rata-rata yaitu 0,128, yang berarti pengungkapan CSR memiliki tingkat variasi yang rendah. Hasil uji asumsi klasik yang pertama yaitu uji normalitas, di mana pada uji normalitas, data dapat dinyatakan berdistribusi normal atau tidak dapat dilihat dari probabilitas signifikansi nilai residual. Apabila lebih besar dari 0,05 dikatakan berdistribusi normal. Nah, dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi sebesar 0,059, di mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Maka dari itu, nilai signifikansi dihasilkan dapat dikatakan bahwa data yang diuji memiliki distribusi yang normal. Hasil uji multikolinearitas. Pada tabel tersebut ditunjukkan bahwa pada semua variabel X memiliki nilai toleransi lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ditemukan terjadinya gejala multikolinearitas. Hasil uji autokorelasi. Dari hasil tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa model bebas dari autokorelasi sesuai dengan tabel keputusan, yaitu D lebih besar daripada nilai DU dan D lebih kecil dari nilai 4 min DU, di mana 1,982 ini adalah nilai D yang lebih besar daripada nilai DU, yaitu 1,747, dan lebih kecil dari nilai 4 min DU, yaitu 2,253. Hasil uji heterokedastisitas. Dapat dilihat bahwa angka-angka yang dihasilkan oleh masing-masing variabel menunjukkan bahwa lebih besar dari 0,05, di mana dapat disimpulkan bahwa variabel bebas dalam model regresi tidak terjadi gejala heterokedastisitas. Hasil uji analisis regresi linear berganda. Pada tabel menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar 0,729 yang menyatakan bahwa X1, X2, X3, dan X4 dianggap konstan pada nilai 0, maka nilai pengungkapan CSR sebesar 0,729. Nilai koefisien gender diversity yaitu positif 0,947. Hal ini menunjukkan apabila gender diversity meningkat 1%, maka pengungkapan CSR meningkat sebanyak 0,947. Nilai koefisien kepemilikan institusional yaitu 0,099, di mana menyatakan apabila kepemilikan institusional ini meningkat 1%, maka pengungkapan CSR meningkat sebanyak 0,099. Nilai koefisien profitabilitas yaitu 0,009. Hal ini menyatakan apabila profitabilitas meningkat 1%, maka pengungkapan CSR meningkat sebanyak 0,009. Sedangkan leverage memiliki nilai koefisien negatif 0,007. Hal ini menunjukkan apabila leverage meningkat sebanyak 1%, maka pengungkapan CSR menurun sebanyak 0,007. Hasil uji koefisien determinasi. Pada tabel yang menyajikan hasil uji koefisien determinasi memperlihatkan nilai dari adjusted R-square yaitu 0,208 atau dapat juga 20,8%. Hal ini menyatakan bahwa 20,8% variasi pengungkapan CSR atau tanggung jawab sosial ini dipengaruhi oleh gender diversity, kepemilikan institusional, profitabilitas, dan leverage. Sedangkan 79,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan pada penelitian ini. Hasil uji signifikansi parsial atau UJT. Hasil UJT dari variabel gender diversity, kepemilikan institusional, dan profitabilitas pada tabel menunjukkan bahwa nilai T hitung dan nilai sin menunjukkan adanya pengaruh positif yang diberikan terhadap pengungkapan CSR, sehingga H1, H2, dan H3 diterima. Sedangkan variabel leverage memiliki angka T hitung negatif sehingga nilai signifikansi menjadi rendah, menjadikan leverage tidak memberikan pengaruh positif terhadap pengungkapan CSR, sehingga H4 ditolak.
Pengaruh gender diversity pada pengungkapan CSR. Keberadaan wanita sebagai salah satu pihak penting dalam suatu organisasi menjadi suatu hal yang baru dan dapat mempengaruhi kemajuan suatu organisasi karena beberapa penelitian menyatakan bahwa seorang wanita memiliki sifat yang lebih teliti, tekun, rajin, kritis, komitmen yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh karena para wanita mulai membuka pikiran mengenai pentingnya pendidikan dalam kehidupan sebagai suatu alat penyokong kesuksesan, baik secara materi maupun pikiran, sehingga wanita dapat membentuk rasa tanggung jawab atas apa yang telah mereka sanggupi. Hasil penelitian ini menunjukkan keselarasan dengan teori stakeholder di mana mengungkapkan bahwa dengan adanya anggota wanita dalam jajaran pengurus, komisaris, dan direksi dapat menyokong perusahaan dalam membentuk relasi dengan stakeholder. Penelitian ini didukung oleh penelitian dari Rahim Dayati tahun 2015 yang menyatakan bahwa gender diversity memiliki pengaruh terhadap pengungkapan CSR. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan CSR. Pemilik saham institusional yang juga merangkap sebagai stakeholder tentu akan mendesak perusahaan dalam melakukan pengungkapan CSR di mana semakin besar saham yang dimiliki pihak institusi maka wewenang yang dimiliki semakin besar. Tujuan pihak institusi dalam mendorong perusahaan dalam mengungkapkan informasi CSR yaitu untuk meraih legitimasi dan mengoptimalkan nilai perusahaan. Pernyataan ini sesuai dengan teori stakeholder. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian dari Basuki 2019 yang mengemukakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan CSR. Dengan tingginya profitabilitas yang diraih suatu perusahaan dari periode tertentu, menjadikan manajemen suatu entitas mengungkapkan informasi CSR guna menimbulkan dana khusus dalam kegiatan CSR, sehingga dapat mempengaruhi pandangan stakeholder terhadap kemampuan perusahaan dalam meraih laba sesuai dengan teori stakeholder. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan teori legitimasi yang menyatakan bahwa ketika perusahaan memperoleh laba dengan persentase terbilang tinggi, maka dianggap menjadi bagian dari pernyataan bahwa hubungan antara profitabilitas dengan tingkat pengungkapan informasi tanggung jawab sosial dengan artian pengungkapan CSR bergantung pada tingkat profitabilitas. Hasil penelitian ini didukung dari penelitian yang telah diteliti oleh Astuti tahun 2019 yang menyatakan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Pengaruh leverage terhadap pengungkapan CSR, di mana manajemen perusahaan dengan tingkat leverage tinggi cenderung akan meminimalkan kegiatan pengungkapan informasi mengenai kinerja sosial dan lingkungan. Hal ini dikarenakan perusahaan perlu memangkas biaya-biaya yang diperlukan untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial yang diterbitkan sehingga menjadi sorotan pada stakeholder. Pada penelitian Mutia dan kawan-kawan 2018 menyatakan pada penelitian bahwa leverage memiliki pengaruh negatif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Hasil penelitian ini gagal dalam membuktikan teori stakeholder di mana teori ini digunakan sebagai landasan dalam melakukan penelitian. Simpulan, berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik simpulan bahwa variabel gender diversity, kepemilikan institusional, dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2015 sampai 2019, sedangkan leverage berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2015 sampai 2019. Sekian presentasi dari skripsi saya yang berjudul Pengaruh Gender Diversity, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas dan Leverage terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Santi.